Siapa sebetulnya Ade Londok? Kenapa Tuhan sampai membantu Ade Londok untuk seviral hari ini, seterkenal hari ini? Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana rangkaian proses hidupnya? Ini nggak mungkin kalau misal dia polos. Tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Karena ngomong odading mang oleh Iron Man itu saja. Apa istimewanya? Coba bayangkan, apa istimewanya? Kalau dipikir secara logika manusia nggak bakalan tercapai, nggak bakalan masuk akal. Sahabat-sahabat sekalian, saya punya minuman. Ini sebelum saya membuat video selalu minum ini karena segar banget, sahabat. Ini ada banyak sekali, namanya Saicheese ya, namanya Saicheese. Ini IG-nya bisa di follow di @saicheese.id. Khusus untuk Ciamis bisa langsung pesan, bisa langsung datang ke tokonya. Nanti akan saya cantumkan di sini. Untuk pembelian online juga bisa. Ya cuma ya kalau di luar Ciamis jangan beli satu, sayang ongkirnya. Ini banyak sekali varian rasanya. Ada rasa coklat, ada rasa kemudian vanila, ada juga rasa Thai tea. Harganya cukup murah lah, 12.000, ada yang 10.000. Lumrah untuk minuman hari ini ya. Beli ya, Bang Ciamis, mana acungkan tangan, kita minum sama-sama di sini ya. Luar biasa. Saicheese Ciamis, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita mengenal dan kita tahu hari ini sedang viral Mang Ade Londok ya, yang dengan Iron Man-nya menjadi terkenal di mana-mana. Saya juga pada awal mulanya melihat bahwa ini hanya sebuah keberuntungan saja karena memiliki cengkok suara, ciri khas suara yang cukup unik, sehingga kata-kata itu menjadi rame dan diviralkan. Tidak ada campur tangan siapapun di sana, murni akibat ketidaksengajaan. Pada awal mulanya saya gitu saja. Kemudian lambat laun karena sering muncul di beranda, saya searching aja, lihat-lihat siapa sih Ade Londok sebetulnya. Saya semakin heran dan penasaran kepada Ade Londok ini dengan bahasanya yang kalau ditilai dari segi bahasa Sunda itu kasar ya, goblok, anjing, keluar. Ini karakter seperti itu kok bisa gitu loh. Nah kemudian saya cari-cari channel aslinya, ternyata ada Ade Londok asli channelnya itu. Sekarang udah cukup ramai subscribe-nya, nggak tahu sebelumnya. Saya scroll ke bawah, lihat-lihat videonya, saya ada yang kaget di sana. Kenapa sih beliau bisa viral, rame, diperbincangkan di mana-mana, diundang oleh artis-artis ternama, oleh YouTuber nomor 1 di Asia bahkan. Kemarin saya melihat ya sama Atta Halilintar, sama Kang Sule, nggak tahu nih Deddy Kobuzer bakal undang nggak. Artinya bahwa ini nggak mungkin kalau misal dia polos. Tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Tidak mungkin bisa langsung melejit tanpa ada proses promosi bahwa saya punya suara seperti ini yang mungkin bisa menarik konsumen dan sebagainya.
Ternyata saya temukan, mudah-mudahan ini saya tidak salah, cuma saya pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Siapa sebetulnya Ade Londok? Kenapa Tuhan sampai membantu Ade Londok untuk seviral hari ini, seterkenal hari ini? Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana rangkaian proses hidupnya? Yang kita tahu, kita kenal, ya begitu-begitu saja. Seolah-olah katakanlah orang yang cukup sederhana. Tapi sekarang, melejit. Melejit. Ternyata dia punya torekat. Mari kita simak nih. Ade mami HP ke ade ayeuna teh ka hareup sok hirup sing bener sing kumaha di doakeun ade sing gede milikna sing luhur derajatna sing labanunya anu asih sing lancar segala maksudna ade sing loba nya anu asih sing lancar segala maksud amin sing guru-guru boga dodo anu solehah bakal mawa kebahagiaan ade amin doakeun pisan mak ayeuna geus sekolah kieu hampura mak ada yang pisan kawin ade ada malaya wae di dieu jadinya teh kumaha tinggalkeun teh ade aya nu ngurus kitu jadi mah teu melang ada mah daripada mentingkeun awe mah heula mah pan nya anu kumaha ge karasa kumaha abah nuhun alhamdulillah katarima kanya ade kama katarima pisan karasa pisan kumaha bapak ade nu ngurus ngantuk ade mah ada hidup ade mah jang emak beureun ceuk Allah teh ade metak ade lahir teh ditakdirkeun teh beureun maneh mah tugas ngurus indung metak ade mah sagala ge jang emak ade mama nya katarima ku emak ge nuhun alhamdulillah nya kan kudu teh bisi emak ieu we ninggalkeun ieu ade emak jongjon kitu ari aya ade anu ngurus kitu emang nya karasa ku emak oge ngurus nuhun pisan mak ada mama yang sehat ada hampura mak teu bisa ngurus ade itu isu ade lain da sanes mah nu ngurus ade aya mah ade ka mah geuning ade mah teh zaman bapak oge rasaan mah jang ka imah sagala jang ka imah nu penting mah emak sehat ngali tong seueur wiki emutan tong seueur naon penting mah ade di jalan arek ngaraartos di YouTube mah arek ngaraartos ngajahit nu penting mah rezekina ka imah nu penting mah ade mah halal ade mah tarima pisan ku syukur alhamdulillah ade sok didoakeun pisan ku amin ya rabbal alamin dina panang teh imah Gusti salelana aya dina kamunahan kebahagiaan kesehatan lahir batin amin mah lancarkeun maksudna deui amin mah amin mak nuhun pisan mak masih sehat panjang umur minta doana we amin amin bapak minta maksa salat apa cepat makum Saya kaget Pak, saya nangis mengecilkan air mata ketika melihat ini. Luar biasa ini orang. Sampai sekarang umurnya, usianya udah cukup tua. Yang secara keumuman mungkin udah menikah, dia belum menikah. Kenapa? Karena memperjuangkan ibunya. Waduh, luar biasa nih orang. Pantesan Allah menyayangi Ade Londo. Doa ibu lah hijabah, enggak ada penghalang antara dirinya, antara doa tersebut dengan Tuhan. Langsung diijabah. Ade Londok memperjuangkan, merawat ibunya dengan ikhlas, dengan sukarela. Bahkan berani tidak menikah
karena takut tidak bisa lagi merawat ibunya. Ini yang membuat saya ngeri. Ini kayaknya yang membuat Allah mengangkat derajat Ade Londo. Gini. Anda tahu, saya teringat kisah Uwais Al-Qarni. Beliau seorang anak muda Yaman yang tidak sempurna, mempunyai seorang ibu yang juga tidak bisa berjalan. Selama hidupnya Uwais Al-Qarni mendedikasikan untuk ibunya. Dia menjadi pengembala untuk mencari makan, mungkin untuk mencari sesuap nasi untuk diberikan kepada ibunya. Kenal gak cerita itu? Kemudian suatu ketika ibunya sudah cukup tua. Dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Anakku, mungkin sebentar lagi ibu hidup di dunia membersamai kamu. Ada satu keinginan yang belum ibu capai." Lantas Uwais Al-Qarni bertanya kepada ibunya, "Apa, Ibu?" "Saya pengen ke Mekah. Saya pengen pergi haji." Uwais Al-Qarni, bayangkan, tidak punya unta, keumuman dari Yaman ke Mekah itu cukup jauh. Keumuman orang itu naik unta. Beliau menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Menggendong demi mengabulkan cita-cita mulia keinginan ibunya. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Ibunya tawaf dengan digendong oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hanya berdoa satu, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Uwais, kenapa kamu tidak meminta untuk ampunan dosamu, malah kamu meminta untuk Tuhan mengampuni dosa ibu?" Lantas Uwais menjawab, "Ibu, kalau ibu diampuni dosa, kalau ibu masuk surga, keridhaan ibu cukup untuk bisa memasukkan saya ke dalam surga." Saya menggetar melihat rangkaian hidup Ade Londo. Saya teringat Uwais Al-Qarni. Sampai suatu kisah kan, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Ali, kelak di masamu bakal ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya. Sejatinya doa Uwais Al-Qarni adalah makbul." Langsung insya Allah diterima oleh Allah. Luar biasa cerita Uwais Al-Qarni. Itulah sedikit mungkin kemudian cerita Uwais Al-Qarni. Nah, balik lagi ke Ade Londo. Saya melihat rangkaian hidupnya, keikhlasan kemudian kepada orang tua, berbakti kemudian kepada orang tua. Ini yang menyebabkan Ade Londo saya kira diangkat derajatnya oleh Allah. Ada torekat yang tidak sembarangan, ada campur tangan Tuhan. Saya kira itu banyak kan hadis yang menyuruh umat manusia agar berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan ibu. Banyak hadisnya itu. Karena gini loh, warid itu akan datang. Warid itu sesuatu yang bahkan manusia tidak membayangkan akan terjadi, tetapi terjadi. Kenapa warid datang?
Karena ada wirid. Wirid itu amalan yang istiqomah kita lakukan. Wirid itu sesuatu yang konsisten kita lakukan. Ade Londok mungkin wiridnya adalah terus merawat orang tuanya, udah berpuluh-puluh tahun, rela tidak nikah, ya, berbakti terus konsisten setiap saat, setiap detik, setiap waktu, hingga lumrah turun semua doa ibunya kepada Ade Londok. Oke, turun semua, tumpah doa ibunya. Di sepertiga malam setelah ba'da sholat, ibunya mungkin berdoa untuk anaknya. Wiridnya terus dilakukan oleh Ade Londok tanpa putus, tanpa diputus oleh apapun selama berpuluh tahun. Kemudian ketika wirid itu konsisten dia lakukan, barulah datang warid, sesuatu yang tidak diharapkan sama sekali oleh Ade Londok. Tidak menduga-duga akan spiral ini karena ngomong odading mang oleh Iron Man itu saja. Apa istimewanya? Coba bayangkan, apa istimewanya? Kalau dipikir secara logika manusia nggak bakalan tercapai, nggak bakalan masuk akal. Apa rahasianya? Apa istimewanya? Odading mang oleh, kalau tidak makan odading mang oleh, lamun tidak odading mang oleh, lain banget aing. Jadi Iron Man, apa istimewanya bahasa itu? Kenapa bisa seramai ini diperbincangkan? Ternyata bukan sembarangan nih orang, saya kira sangat berbakti kepada orang tua. Perkara omongannya yang kasar, saya pernah membahas ini ya. Omongan kasar itu dosa atau tidak sih? Dosa atau tidak? Omongan itu tergantung lawan bicara, lawan komunikasi. Ketika lawan komunikasi kita merasa luka akibat kita ngomong kasar, itu menjadi dosa. Kalau lawan komunikasi kita merasa bahkan bahagia ketika kita ngomong kasar, itu ya tidak menjadi dosa. Bahkan mungkin bakal membuat pahala karena membuat senang orang lain. Dengan Ade Londok ngomong kasar, justru kita kan tertawa, bukan malah luka. Tertawa melihat dia ngomong anjing, ngomong bagong dan sebagainya. Kita kan tertawa. Lucu pembawaannya itu, saudara. Karena gini, satu lagi, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Ibadah yang langsung kepada Allah, dan ibadah yang goer mahdoh, lain daripada Allah. Dan ibadah lain Allah yang paling utama dan yang harus diutamakan adalah berbakti kepada orang tua. Pinta doanya setiap saat, setiap detik, pinta doanya. Doa orang tua itu mustajab, saudara. Mustajab doa orang tua itu. Mungkin itu ya. Saya melihat dari kacamata spiritual, mudah-mudahan pandangan saya tidak salah dan tidak keliru. Kalaupun saya salah di pandangan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang saya bicarakan ini. Tapi ini hasil tracking saya, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Mari kita berbakti kepada orang tua, karena itulah sejati-sejatinya kita bakal diberikan keselamatan dunia juga ada akhirat, keberkahan dunia juga akhirat. Berbakti kepada orang tua, pinta doanya orang tua itu. Jangan sesekali membuat orang tua menangis. Jangan sesekali membuat orang tua kita luka. Bahaya. Beliau inspirasi sekali lah, Ade Londok. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.